Ane sitok wae Utsman disembelih. Jadi ora perlu ana wong melarat mangan kurma sitok dimut wong akeh. Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 onta cara 95 agak ketara. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan dalam konteks sekarang misalnya saya ya misalnya kena gua alat ngaji. Lho kula ngrasakno tenan. Kula cerita guys sing nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejebat. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 Rejab. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian, wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurang ngekek imangan ya ora pengajian. Lah nek aku ngekek pengajian ora mangan malah salah tuh. Biasanya yai nak pengajian ana mangan tak kali ya, semisal tak pengajiane ora ono bar. Tapi yang enggak disadari masyarakat setahu-tahunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-tahunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak dhisik pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang tidak puas, wis dikai mangan gak dipangan, mergo napa? Ngrasa gak layak. Sudah gitu misalnya menyediakan 400 yang datang 200, 600, sing 200 gremeng ora keduman. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal di balik itu nganakno mangan wong 1000 wis kangelane kiai entek ngamen. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyumbang. Misalnya Bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis ya. Sudah habis gak dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa daerah puskesmas. Tiap ana wong loro iki kurang duit iki wis berapa maslahatnya lebih besar. Mun kita kudu tobat, dimulai dari kita sendiri. Diri kita napa? Sendiri. Itu kula nggih tak elmoni, Mas. Di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalnya bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu dikei mangan. Sekarang sarang juga gitu, tiap tamu dikei mangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Soalnya biasanya ada sowan kula riyen. Kira bukan capira to. Yang itu ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Tapi kok beras. Woe per kepala nak mangane ndak 7.000 ya bayar. Anggap ae marung model baru. Haram gitu kata-kata. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu. Misalnya aku anak buah sak kijang ya, nimbang beras atau berapa pintal, sebenarnya yang sesuai kira-kira aku gak gasam. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan. Saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya selalu nakama dain fikun kulmaan faktu min khairin falil waliden wal aqrabin. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggo orang melarat. Ya kalau cerita-cerita Sayyidina Umar, ada rondo melarat, ada Umar diteri gandum, bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad terus bahkan ngekeimangan melarat tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam nama Muslim. Soal sedekah tetap, itamu to'am keimangan tetap, tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sama nangkep, tapi saat ini kan kata setiap mursyid ya, pengajian tembuti-buti orang mangan ya. Dia kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya pulau teko sak rombongan yang soleh dari ber yang sarang, kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasap uang negara. Anggapnya marung, bayarnya modal ngono. Sementing kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan.
Uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000 itu andaikan dibuat perpustakaan. Kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini halnya bapak ada pengajian. Kulo ini ya wonten tiyang nyumbang wong sugih bahan nyumbang. Terus kulo didik 1 juta. Jadi kulo sumbangno kok khole ya. Tak omongi ngene. Maksudnya piye? Nak nyumbang biasa gue mangan rata tompo mergo sebenarnya ya ora ono pengajian ya ora ono acara mangan teman-teman. Dia terserah jenengan. Peran. Niku tuku-tukokno kitab. Kula tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku Sarai Muslim. Regane 1 juta rupiah. Ya wis belum tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya ini duwe aku ora rogen. Iso maca, iso tak sebar ilmune. Paham? Artinya akan lebih manfaat. Bukan ini tersinggung Allah. Aku suwe nak ngomong ora wedi tersinggung. Aku gak potongan kiai sing wedi dihujat, wedi salah paham. Lha kula ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih kode panitia mesti sitok. Acara ngaji to. Pokoke syaratnya sitok. Aku teko kudu langsung ngaji. Ora oleh ana acara mangan, haram. Tapi ini gugus mungkin disalahkan orang agak. Soalnya kiai ini rada keimangan. Nah, gue darah ini kiai kelaparan disalahkan orang agak. Doa. Gue teko mau keimangan, gue orang utopia tapi teko kelapa. Aku orang potongan orang Somalia loh. Orang potongan orang Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang dihormat makan kemungkinannya 2, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Ajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku salah tenan. Lho kok langsung ngekek mangan aku kemungkinane loro. Siji dianggap hormat, nomor loro dianggap ora kelar marung utawa wong itu pi. Akhirnya kayak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng mriki teko tetap ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya ya ngaji. Kalau fokusnya jihad perang ya peralatan sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan 1 kurma. 1 kurma diisep itu sudah cukup untuk derek non-nabi perang 1 hari 2 hari. Nah aku bayangin nih, umpama kalau melarat derek non-nabi. Misalnya perang sampai 10 hari. Itu orang yang bawa satu sok kurma. Itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gawa kurma niku sak napa cara ngendi sak gegem. Disai piyambak. Wong Arab Pak Jubahan. Dadi yo kena entuk rada akeh kan. Niku cukup derekno Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Khandaq. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya. Inna waha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mau kurma sak gegem. Inna waha la ghaniyun an hadza. Pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang? 1000. Dan itu sampai ayat alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqah walladzina la yajiduna illa judahum fasqaruna minhum sakhirallahu minhum. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqah. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saling sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa rumah tak gegam itu dibawa ide, itu penting nggak menjadi beban negara ini. Tidak diminta kiainya, ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi nggak perlu mengalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsumsi. Cukup pengajian panitia konsumsi, biasanya nyambut kiai, bahkan ini. Gue sibuk ini. Kita pengajian-pengajian, Bu Kiai ini sudah langit alime. Panitia pencatat ngaji ini, sampai pencatat tuh piring hilang. Iku gue sibuk ini. Piring tak. Jadi ngaji kok enggak rapatnya orang kok terakhir. Iya nanti jahit gawe Kiai Rawon. Mesti rapat terakhir gelas pecah piro, piring pecah. Utang pokok sembako piro. Anggo dibagian wong elite tadi di robar. Ada lewat wong. Wah, iki wadi mbok pedes ora alam. Mulane kula tawakal to ala Allah. Wis aku mati selamat. Menang dadi ulama jujur. Penting aku mati selamat. Aku ora kepengin disanjung-sanjung, penting aku mati ketemu pangeran apa? Selamat.
Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentak yakin ya pokoknya. Mantap selamat dengan keyakinan ini. Loh, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong. Saya pulang dia wonten. Iya, aku dhisik